Sekarang hubungan niat dengan puasa. Ketahuilah Bapak sekalian, puasa pun demikian. Sangat berkaitan erat dengan niat. Tapi ingat Pak, Rasulullah tidak pernah sekalipun melafadzkan lafadz puasa. Tidak pernah Rasulullah mengatakan nawaitu shauma godin, misalnya, aku berniat besok mau puasa, nggak perlu. Kenapa? Sudah kita sebutkan bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tolong Bapak, saya kasih PR. Iya, nanti bulan depan laporan. Carikan satu saja hadis Rasulullah melafadzkan niat puasa. Bapak ubek-ubek sono Pak, semua kitab hadis. Silakan. Iya. Tidak akan pernah kita dapatkan. Bahkan terkadang di zaman sekarang terkadang kita lihat ya, setelah tarawih imam memimpin, ayo kita niat bersama. Kalau sebatas mengingatkan nggak masalah Pak. Iya, jangan lupa niat untuk puasa. Nah, yang jadi masalah Pak, untuk Ramadan itu, apakah niat Ramadan itu cukup di awal malam untuk 30 hari? Atau setiap malam harus berniat. Nah, ini yang jadi permasalahan para ulama. Ikhtilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan cukup malam pertama untuk 1 bulan. Alasannya Abu Hanifah apa? Karena itu memudahkan. Sedangkan agama kita mudah. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan. Juga dikarenakan itu satu paket Ramadan. Ya, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Maka karena itu jenisnya sama dan juga itu satu paket 1 bulan, kata Imam Abu Hanifah lebih cukup sekali niat di malam pertama untuk sebulan. Juga dikarenakan kalau untuk niat setiap malam menyulitkan, kata Abu Hanifah. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Sementara jumhur mengatakan hendaknya tiap malam. Berdasarkan hadis yang insyaallah hasan, kata Rasulullah SAW, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, yang kata jumhur apa? Hadis ini menunjukkan bahwa harus niat sebelum fajar. Sedangkan fajar itu adanya setiap hari tidak? Setiap hari. Ya. Yang kedua, sebetulnya tidak berat untuk berniat setiap malam. Orang yang sahur pasti otomatis ada niat nggak Pak? Hah? Iya dong. Bapak ngapain? Sahur. Bapak mau puasa? Iya dong. Masa sahur nggak puasa? Kan gitu kan? Iya. Orang sahur itu sudah otomatis mau puasa niatnya, Pak. Itu sudah otomatis, nggak perlu diucapkan, nggak masalah, karena sudah otomatis. Sahur itu menunjukkan mau puasa, gitu kan. Sehingga kata jumhur, masyakohnya tidak ada. Ya, dengan adanya sahur itu sendiri sudah sangat membantu untuk berniat. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang kebablasan? Ya, misalnya shift 2, pulang jam 12, tidur, bangun jam 6, nggak sahur. Gimana itu? Atas pendapat jumhur, ya, kata jumhur yang seperti ini dimaafkan. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan dia, Pak. Ya, dan tidur itu dimaafkan tidak? Tidur dimaafkan. Bukan kalau berfirman Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau salah. Ya, maka yang seperti ini dimaafkan, enggak masalah. Ya wa Islam azakumullah wa iyyakum.
Nah ini ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah kalau misalnya Ustadz, saya mau puasa qada sekaligus puasa Syawal, boleh nggak Pak? Ya, boleh nggak dua niat qada dan Syawal, sekaligus Syawal sekaligus qada gitu? Nggak boleh, haram. Ya. Kenapa demikian? Karena itu wajib yang pertama. Yang kedua dalam keadaan qada. Kita saja kalau niatnya qada sunnah tetap tidak boleh digabung. Gimana kalau qada wajib? Qada sunnah saja tidak boleh digabung. Gimana qada wajib? Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang menggabungkan qada wajib dengan puasa Syawal, maka yang tidak sah itu qada wajibnya. Yang jatuhnya adalah puasa Syawalnya. Berarti puasa wajibnya nggak sah. Maka dia wajib mengqada di waktu yang lain. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah sekarang kalau misalnya saya mau puasa Syawal sekaligus puasa Senin Kemis. Nah ini nggak masalah atas pendapat jumhur. Atas pendapat yang kuat insyaallah nggak apa-apa. Sama halnya dengan menggabungkan tadi sholat, ya, sholat qadiyah dengan sholat sunnah rawatib misalnya. Tidak masalah kalau seperti itu digabungkan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini hubungan niat dengan apa? Sekarang Ustadz, saya punya qada, tapi saya pengen puasa Syawal. Mana yang saya dahulukan, niat puasa Syawal dulu atau qada dulu? Yang mana dulu, Pak? Pada asalnya yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Maka antum lakukan yang wajib dulu baru yang sunnah. Pada asalnya begitu, Pak. Iya. Kenapa? Karena yang wajib jauh lebih utama. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattu 'alaihi. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti Bapak sekalian, ya, ini menunjukkan bahwa yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Maka kita utamakan qada dulu dong. Kalau ada yang orang berkata, tapi kan yang namanya qada boleh kapan saja. Ya, nggak harus di bulan apa? Syawal. Sebagaimana perkataan Aisyah, aku tidak sempat untuk mengqada puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kita katakan pertama, bahwa perintah dalam kaidah usul fikih, Pak, perintah itu ya pada asalnya harus dikerjakan secepat mungkin. Memang terjadi perselisihan dalam ilmu usul fikih antara apakah perintah itu boleh ditunda-tunda atau harus dilakukan sesegera mungkin. Pendapat yang paling kuat, Pak, perintah itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Saya berikan contoh. Kalau Bapak nyuruh anaknya pergi sana beli obat nyamuk, tapi si anaknya leha-leha aja. Iya, kok belum pergi juga? Pak, perintah itu nggak harus dilakukan secepatnya. Bapak marah nggak, Pak? Bapak boleh nggak marah seperti itu? Boleh dong. Ya, secara kehidupan sehari-hari aja, ketika Bapak melihat anak tuh melakukannya kok menunda-nunda, marah kita. Kamu kok menunda-nunda sih? Disuruh pergi ke pasar beli obat nyamuk, kok masih nyantai-nyantai? Maka yang seperti ini boleh. Demikian pula hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hak hamba saja kita ya harus melakukannya sesegera mungkin. Demikian pula hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka pada waktu itu ya akhwat Islam, ya
qada pun harus segera kita lakukan sesegera mungkin. Adapun perkataan Aisyah, tolong ditempatkan pada tempatnya, Pak. Karena Aisyah mengatakan, aku tidak sempat mengqada ya puasa Ramadan ya kecuali di bulan Sya'ban. Teruskan hadis itu. Lima kali Rasulullah SAW karena kesibukanku melayani Rasulullah SAW. Oh, berarti Aisyah itu mengundurkan karena ada udzur. Rasulullah SAW itu kenapa Aisyah mengqadanya bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban Rasulullah hampir kebanyakan harinya puasa. Makanya Aisyah ya sibuk melayani Rasulullah karena Rasulullah itu sangat cinta kepada Aisyah. Istri yang paling dicintai Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Maka yang seperti ini jangan dikiaskan dengan orang yang tidak punya udzur, Pak. Ya, kalau Bapak punya udzur nggak masalah. Tapi kalau nggak punya udzur, ya kita berusaha lakukan ya sesegera mungkin. Allahumma kecuali misalnya, ya, kalau misalnya Syawalnya udah mepet, sementara kan kita belum puasa 6 hari Syawal, misalnya Syawalnya tinggal 6 hari lagi, udah tinggal cukupnya buat 6 hari Syawal sudah itu, ya. Maka sebagian ulama mengatakan ya nggak apa-apa Syawalan dulu, baru kemudian qada. Sebagian mengatakan nggak bisa, tetap qada. Syawalannya diqada nanti di bulan Dzulqa'dah. Karena sebagian ulama mengatakan begini, Pak. Pemahamannya begini, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun penuh. Berarti hitungannya gimana, Pak? Berarti satu harinya ditulis berapa? 10. Iya kan? Satu harinya ditulis 10. Berarti kalau sebulannya 30 hari ditambah 6 berapa? 36 kali 10 berapa? 360. Sama dengan jumlah hari setahun bulan Hijriyah. Seakan-akan ia puasa setahun penuh. Nah, sekarang kalau ia lakukan puasa itu di bulan Dzulqa'dah, pahalanya sama tidak? 10 juga. Sama, ya udah, kalau sama aja. Kenapa? Itu sebagian ulama berpendapat demikian, ijtihad. Iya. Masalah fikih itu menjelimet ya. Ya, pemahaman para ulama itu beda-beda ya. Al-Islam azakumullah ya. Ya. Yang jelas masalah-masalah ijtihadiyah ini kita hanya sebatas melihat mana yang paling kuat. Tidak boleh kita saling mengingkari, apalagi menyesatkan orang yang tidak setuju dengan pendapat kita. Ya.